Penegak bereaksi sesuai dengan pelatihan mereka, dan segera membombardir Yan Feng dengan meriam mereka. Tanah bergoncang pada setiap ledakan, awan debu tebal terlempar ke udara. Bahkan dengan baju besi perang yang dilengkapi, sikap Yan Feng hancur di bawah serangan yang kuat. Saat pendorong mereka mendorong mereka ke udara, ketiga Misha melepaskan ledakan energi berikutnya. Menahan diri melawan Master Armor perang satu kata berarti bencana. Penegak hukum telah meminta bantuan. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah mengulur waktu. Tang Wulin dan teman-temannya terpesona oleh kekuatan Misha. Dalam hati mereka menyadari satu hal, jika mereka tidak mengejutkan para Misha di Heaven Door City dan kerja sama tim, mereka akan kalah. Ketiga mekanisme ini menunjukkan koordinasi yang luar biasa. Mereka mengepung Yan Feng dalam sekejap, menjebatnya dalam rentetan tak terputus. Dia mungkin seorang Master Armor pertempuran satu kata yang kuat, Yan Feng masihlah yang masih muda. Kecocokan jiwa bela diri dan baju perangnya rendah. Karena itu, para Misha mampu menekannya untuk saat ini. Tang Wulin tidak membiarkan kesempatan ini lolos dari jarinya. Dia berlari dengan teman-temannya sambil berteriak, hati-hati semuanya. Jangan sampai hancur oleh meriam itu. Ayo menjauh dari medan perang. Paman penegak hukum, semoga berhasil. Petik 2. Xie adalah yang tercepat dari kelompok itu, dengan cepat menyalip Tang Wulin dan melompat ke kursi pengemudi mobil jiwa mereka. Yang lainnya berdesakan beberapa saat kemudian. Untuk sekali ini, Su Lizzie tidak berjuang untuk masuk. Xie menginjak pedal gas. Roda-rodanya berputar di tempatnya saat berjuang untuk mendapatkan traksi, dan sedetik kemudian mereka lepas. Baik penegak maupun Yan Feng tidak menyadari hilangnya mereka. Perhatian mereka terfokus satu sama lain, dan ledakan itu menenggelamkan suara mobil. Xie berbelok ke gang belakang dan mobil melaju kencang. Aku tidak percaya kita bertemu dengan Master Armor tempur. Keberuntungan kita sangat buruk. Bukankah mereka seharusnya sangat langka? Bagaimana kami bisa memilih satu? Su Xiaoyan berkata sambil menyeka air matanya. Tang Wulin tersenyum pahit. Sepertinya kita perlu memikirkan cara lain untuk melakukan ini. Metode kami saat ini mengandung terlalu banyak variabel, dan kami menyinggung banyak orang seperti ini. Ini bukanlah rencana yang bagus untuk memulai. Kalau terus begini, kita akan masuk daftar hitam oleh Pagoda Roh. Petik 2. Gu Yue menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Aku dengan kalian. Petik 2. Bos, kamu terus menjadi lebih hebat. Xie berseru. Kamu terlahir untuk menjadi seorang aktor. Ekspresi Tang Wulin menjadi masam. Apa menurutmu aku ingin berbohong? Itu adalah Master Armor tempur yang baru saja kita lawan. Bahkan beberapa Misha bersama-sama tidak bisa melawannya. Jika saya tidak berbohong, kami akan ditangkap tanpa ada cara untuk melarikan diri. Kami tidak bisa membuang waktu sebanyak itu. Di masa depan kami akan memikirkan cara untuk meminta maaf kepada mereka. Petik 2. Di dalam dinding pagoda roh kota roh surga, Yan Feng membanting tangannya ke meja logam, nyala api berkedip-kedip di sekitar tubuhnya. Kalian mengerti sekarang, anak-anak itulah yang salah. Mereka menyerang saya lebih dulu. Setelah menonton rekaman keamanan, petugas yang membawanya masuk tidak bisa berkata-kata. Pada saat Yan Feng berhasil berjuang keluar dari pengepungan tiga penegak hukum, Tang Wulin dan teman-temannya telah menghilang tanpa jejak. Dia ingin mengejar mereka, tapi pikiran itu sirna begitu tiga mekanisme ungu tiba. Sekuat apapun dia tidak bisa melawan 6 Misha sekaligus. Dia tidak punya pilihan selain membiarkan mereka menangkapnya. Bahkan jika dia bisa melarikan diri dari mereka, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Maafkan kami, Nona Yan Feng. Kami telah mengkonfirmasi identitas Anda. Kami benar-benar malu dengan apa yang terjadi dan tidak pernah mengira anak-anak itu licik. Petik 2. Tatapan mata Yan Feng cukup panas hingga hangus. Apa yang kamu tunggu? Cepat dan tangkap mereka. Petik 2. Senyuman pedih muncul di wajah pemimpin penegak hukum. Saya khawatir kami tidak bisa melakukan itu. Pagoda jiwa mungkin memiliki banyak kekuatan dan pengaruh, tetapi kami tidak dapat melanggar yurisdiksi federasi dan menangkap seseorang di luar lingkungan umum pagoda jiwa. Kami tidak mampu untuk bertengkar dengan federasi. Kami sudah memberitahu pemerintah, jadi kami akan menyerahkan pemerintahan dari sini. Selain itu, sejujurnya, kami tidak memiliki banyak bukti untuk disampaikan di sini dan Anda tidak terluka. Bahkan jika kita menangkap mereka, tidak banyak yang bisa kita hukum untuk mereka. Paling banter, mereka harus menghabiskan beberapa hari di pusat penahanan. Petik 2. Kata-katanya seperti seember air dingin di atas kepala Yan Feng.
Dia benar. Saya tidak terluka, jadi tidak ada yang bisa membuat mereka bersalah. Mereka mungkin juga mengatakan yang sebenarnya tentang usia mereka, yang berarti mereka masih di bawah umur. Jika kami menangkap mereka, kemungkinan besar keluarga mereka hanya perlu membayar denda dan memberi mereka ceramah keras di rumah. Aku tidak percaya anak-anak itu. Nona Yan Feng, harap tenang. Tolong izinkan kami meminta maaf untuk masalah ini dulu. Para penegak hukum berdiri dan membungkuk padanya. Kemarahan Yan Feng mereda saat dia menyadari ketulusan mereka, dan dia memberi isyarat agar mereka berhenti. Lupakan saja, anak-anak itu lebih baik berharap mereka tidak pernah bertemu denganku lagi. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi sekarang. Petik 2. Para penegak hukum mengantarnya ke pintu masuk. Dia memiliki status yang hebat sebagai Master Armor pertempuran yang terdaftar di Pagoda Roh. Suatu hari nanti, dia bahkan mungkin menjadi atasan mereka. Setelah keluar dari Pagoda Roh, Yan Feng mengamati sekeliling, berharap bisa melihat sekilas Tang Wulin dan yang lainnya bersembunyi di dekatnya. Tapi mereka tidak bisa ditemukan. Tepat pada saat itu, tatapannya tertuju pada seorang pria kurus yang tampan seusianya. Dia mengenakan jubah putih dan rambutnya yang panjang berkilau dengan lembut menutupi punggungnya. Dia memancarkan aura dingin. Jiwa bela diri Yan Feng adalah atribut api, kepribadiannya berapi-api. Namun, saat dia melihat pria ini, dia menemukan amarahnya memudar menjadi bara yang sekarat. Dia sangat tampan. Yan Feng menelan ludah. Tidak ada seorang gadis pun di dunia ini yang tidak menganggap diri mereka pria tampan, terutama pria setampan ini. Selain itu, dia terkejut menemukan dirinya tidak dapat menentukan tingkat kultivasinya meskipun merasakan statusnya sebagai master jiwa. Dia bahkan lebih kuat dariku. Tubuhnya kesemutan, sensasi aneh yang dirasakan oleh master jiwa atribut api saat berada di hadapan master jiwa atribut es. Ya, dia memang terlihat seperti atribut es. Pria misterius itu mengambil langkah. Dia berjalan ke arahku. Jantung Yan Feng berdebar kencang. Dia tidak yakin sebelumnya, tetapi sekarang jelas dia mendekatinya, langkahnya lambat dan mantap. Mata mereka bertemu. Matanya sangat cantik. Ya Tuhan, aku bahkan tidak bisa. Dia terlalu tampan. Yan Feng bisa melihat dirinya terpantul di kolam jernih itu, sebelum menyadari keadaan serampangannya saat ini. Pakaian dan rambutnya masih berantakan dari kejadian sebelumnya. Dia buru-buru mengatur dirinya, memperbaiki pakaiannya, melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan semua jejak perkelahian sebelumnya. Wajahnya panas karena malu. "Hai," kata pria itu, suaranya terdengar seperti angin dingin. Yan Feng tersentak. Kontras antara sifat dinginnya dan kesenangan yang dibawanya menyentuh sudut terdalam dan terlembut di hatinya. Hai. Yan Feng tidak bisa menahan kegugupannya. Dia adalah pemandangan untuk dilihat. "Saya Wu Zhangkong." Dia memberinya anggukan singkat. "Oh, saya Yan Feng." Dia nyaris tidak berhasil memperkenalkan dirinya. "Saya ingin meminta maaf kepada Anda. Anak-anak yang Anda temui hari ini adalah murid-murid saya. Mereka saat ini sedang dalam ujian untuk akademi kami, jadi mereka harus mencari rekan tanding. Tapi mereka tidak bermaksud jahat. Saya ingin meminta maaf menggantikan mereka." Wu Zhangkong membungkuk. Tidak apa-apa." Jantung Yan Feng berdebar kencang dan kembali tenang dalam waktu sekejap. Matanya membelalak, suaranya naik 1 oktav. "Apa? Anak-anak itu adalah muridmu?" Petik 2. "Ya, mereka," kata Wu Zhangkong. Nafas Yan Feng menjadi panik. "Jadi, kamu mengajari mereka untuk menyerang orang seperti itu?" Wu Zhangkong tidak terusik. "Tidak, tapi sebagai guru mereka, tanggung jawab berada di tanganku." "Kamu," Yan Feng tercengang. Berusaha sekuat tenaga, dia tidak bisa marah padanya. Wu Zhangkong mengangguk lagi padanya. "Sekali lagi, saya minta maaf. Selamat tinggal." Tanpa sepatah kata pun, dia berbalik untuk pergi. "Hei!" Yan Feng berteriak mengejarnya. Dia berhenti di langkahnya dan bergerak untuk menghadapinya. Apakah ada hal lain? Hanya mengatakan maaf tidak akan memotongnya. Wu Zhangkong terdiam sesaat sebelum berbicara. "Lalu apa yang kamu usulkan?" "Anda harus menunjukkan ketulusan saat meminta maaf," kata Yan Feng sambil memutar-mutar jari di rambutnya. "Setidaknya, kamu harus mengajakku keluar untuk makan siang." Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, wajahnya bersinar merah cerah. Tapi dia tidak bisa mundur. Dia berusia 20-an sekarang, tetapi karena dia fokus pada kultivasi, dia tidak pernah punya pacar. Dia percaya bahwa cinta pada pandangan pertama hanyalah sesuatu yang keluar dari dongeng, tetapi itu berubah ketika dia bertemu Wu Zhangkong.
Dia terlalu tampan. Bahkan jika dia memiliki semacam bagasi, itu tidak masalah. Baginya, ketampanannya akan menggantikan apapun. Baik, Wu Zhangkong mengangguk. Apa yang ingin kamu makan? Yan Feng menyala. Kamu putuskan. Wu Zhangkong merenung sejenak sebelum berkata, oke, ikuti aku. Lalu dia berbalik dan pergi. Dia bahkan tampan dari belakang. Yan Feng menepuk dadanya untuk menenangkan diri, lalu mengejarnya dengan wajah memerah. Anak-anak itu tidak seburuk itu. Mereka tidak mungkin menjadi anak-anak nakal dengan seorang guru yang begitu tampan. Saya rasa saya harus memaafkan mereka. Wu Zhangkong berjalan dengan kecepatan tetap, tidak lambat maupun cepat. Yan Feng mengikuti tepat di belakangnya, benar-benar terpikat oleh pandangannya dari belakang. Dia mengingat setiap detail. Matanya tidak pernah meninggalkannya. Wu Zhangkong benar-benar menarik perhatian. Saat dia berjalan di jalan, dia menarik perhatian semua wanita di dekatnya, tidak peduli usia mereka. Sebagai raja jiwa, Yan Feng memiliki pendengaran yang luar biasa. Dia bisa mendengar gumaman para wanita yang terpesona memuji Wu Zhangkong. Mereka menggemakan pikiran yang tak terhitung jumlahnya yang sudah dimiliki Yan Feng dalam beberapa menit terakhir. Tak lama kemudian, keduanya berbelok ke sebuah gang dan mencapai sebuah restoran kecil. Bagian depan restoran itu tidak lebih dari 4 meter lebarnya. Mengintip ke dalam melalui jendela, Yan Feng hanya melihat 4 meja. Tengah hari hampir tiba, dan dia bisa mencium aroma harum yang keluar dari restoran. Wu Zhangkong diam-diam berdiri di depan pintu, pikirannya melayang dalam kebingungan. Yan Feng bisa melihat es di matanya mencair, mengungkapkan kelembutan yang membuat jantungnya berdetak kencang. Seorang pria gemuk berambut pendek berusia 50-an membuka pintu dan berseru, "Zhangkong, kamu kembali, cepat masuk." Dia memeluk Wu Zhangkong lalu memanggilnya ke dalam. Jika Tang Wulin hadir, rahangnya akan jatuh. Wu Zhangkong sebenarnya adalah orang yang bersih dan aneh, namun dia tidak keberatan pria ini memeluknya. Bahkan, dia memandang pria itu dengan hangat, mengangguk, lalu masuk. Yan Feng mengikuti di belakangnya. Restoran itu kecil di dalam seperti yang terlihat dari luar. Itu agak kotor dan ada lalat yang berkeliaran di sekitar tempat itu. Jika ada pria lain yang membawa Yan Feng ke sini, dia akan memberinya poin 0. Tempat itu terlalu kasar. Tetapi karena Wu Zhangkong adalah orang yang membawanya ke sini, dia hanya berpikir tempat itu memiliki karakter. Dia pikir pria tampan seperti dia punya alasan bagus untuk datang ke sini. Memang, dunia ini tidak adil. Pria gemuk itu membawa mereka ke meja dekat jendela. "Zhangkong, sudah lama sekali. Bagaimana kabarmu?" Petik 2. Wu Zhangkong duduk dan bersandar di kursinya. "Aku baik-baik saja. Apakah ini temanmu?" Pria itu melirik Yan Feng. Dia tidak bisa dianggap sebagai kecantikan yang mengguncang dunia, tetapi dia memiliki pesonanya sendiri. Dia berada di masa jayanya dan penuh dengan masa mudanya. "Halo." Yan Feng tersenyum pada pria itu, lalu duduk di seberang Wu Zhangkong. Pria itu ternganga padanya. Sikap cerahnya sama sekali tidak cocok dengan Wu Zhangkong. "Dapatkan kami yang biasa," kata Wu Zhangkong. Baru kemudian pria itu mendapatkan kembali dirinya sendiri. "Baiklah kalau begitu. Biasanya memang begitu. Aku akan segera menyiapkannya." Pria itu berbalik untuk berjalan kembali ke dapur, tetapi dia berhenti sejenak, lalu berbalik dan berkata, "Senang bertemu dengan Wu Zhangkong." Benar-benar. Petik 2. Setelah pria itu pergi, ekspresi Wu Zhangkong menjadi dingin sekali lagi. Duduk di seberangnya, Yan Feng akhirnya bisa memeriksanya dengan benar. Bulu matanya panjang sekali. Dia memiliki mata yang indah, dan hidungnya tinggi. Bibirnya juga penuh. "Jika kita menikah, ya Tuhan, apa yang saya pikirkan?" Yan Feng tersipu merah. "Apakah kamu sering ke sini?" Yan Feng bertanya. Tatapan dingin Wu Zhangkong terfokus padanya. "Aku dahulu. Tidak heran bos mengenali Anda." "Ya, apakah Anda tinggal di kota roh surga?" Wu Zhangkong menggelengkan kepalanya. "Oh." Kejutan diwarnai dengan suara Yan Feng. "Dari mana asalmu?" "Srek," jawabnya. "Berapa usia kamu?" Terkejut dengan pertanyaan itu, Wu Zhangkong terdiam sesaat. Kemudian dia menggelengkan kepalanya, menolak untuk menjawab. Cahaya lucu bersinar di mata Yan Feng. "Baik, biar ku tebak. 27. Wu Zhangkong tetap diam. "Bukan itu, ya. Apakah Anda 26? Atau apakah Anda sebenarnya 28? Petik 2. Wu Zhangkong mengerutkan alisnya. 33. "Wow, 33. Yan Feng menatapnya dengan heran. "Tapi kamu terlihat sangat muda. Kamu memiliki kulit yang bagus."
Jika Anda tidak begitu dewasa, saya akan mengira Anda berusia awal 20-an. Aku sendiri akan berusia 27 tahun, jadi kamu 6 tahun lebih tua dariku. Petik 2. Oh, kamu sangat ringkas. Apakah kamu biasanya berbicara seperti ini? Petik 2. Iya. Apa yang terjadi dengan murid-murid Anda? Yan Feng bertanya. Kamu bilang mereka sedang ujian. Mata Wu Zhangkong sedikit cerah. Ini ujian akhir semester mereka. Yan Feng mengerang. Anak laki-laki yang memimpin mereka tidak baik, kau tahu. Dia menyerang saya, lalu dia berbohong dan berkata saya menyerangnya. Dia benar-benar aktor yang satu itu. Apakah Anda mengajarinya itu? Petik 2. Wu Zhangkong membuat ekspresi tak berdaya. Bukan aku. Lalu, siapa yang mengajarinya? Sudut mulut Wu Zhangkong bergerak-gerak, dan jantung Yan Feng hampir berdetak kencang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat topengnya retak. Dia dilahirkan dengan bakat itu, kata Wu Zhangkong dengan sedikit pengunduran diri. Anda harus lebih berhati-hati dalam memilih murid Anda, kata Yan Feng bijaksana. Selain itu, anak laki-laki itu seperti anak pohon. Sebagai gurunya, Anda bertanggung jawab untuk memastikan dia tumbuh dengan lurus dan pantas. Petik 2. Dia tidak akan tersesat. Dia anak yang baik. Petik 2. Yan Feng mengerutkan bibirnya. Saya tidak setuju. Tapi cukup tentang itu, mari kita bicara tentang Anda. Di mana kamu mengajar akademi yang mana? Petik 2. Pada saat itu, bos restoran yang gemuk itu membawakan makanan. Ada manisan sayuran kuning, irisan daging babi goreng amis, ayam pedas, dan semangkuk besar sup tahu. 2 mangkuk nasi menemani sup dan 3 lauk. Yan Feng sebenarnya sangat lapar. Karena kegembiraannya pagi ini, dia melewatkan sarapan. Wu Zhangkong juga lapar. Meski tokonya kecil, hidangannya menyanyi sesuai selera mereka. Tidak perlu sopan. Mari makan. Yan Feng mengambil sumpitnya, mengambil mangkuknya, dan mulai makan. Dia mengambil sepotong daging babi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. 1 gigitan, dan matanya terbuka lebar. Lezat. Saya tidak pernah mengira restoran sekecil itu bisa menyajikan makanan enak seperti itu. Ini bahkan lebih baik daripada restoran besar dan mewah. Pilihan bagus. Petik 2. Wu Zhangkong mengambil mangkuknya sendiri dan mulai makan perlahan. Dia menatap piring dengan linglung saat dia makan. Dia mengambil sepotong sayuran kuning dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia mengunyah perlahan, seolah-olah sedang menikmatinya dan memeriksa rasanya. Kamu masih belum menjawab pertanyaanku, kata Yan Feng sambil makan. Anda mengajar di akademi apa? Shrek, jawab Wu Zhangkong pelan. Akademi Shrek, ya, bagus. Kemudian kesadaran itu mengenainya, dan Yan Feng hampir menjatuhkan mangkuknya. Dia menatap Wu Zhangkong dengan mata lebar, suaranya naik 1 oktav saat dia berteriak, kakau guru di akademi Shrek. Wu Zhangkong meliriknya, lalu kembali makan. Bagaimana dengan itu? Tidak ada. Yan Feng berjuang untuk menekan keheranannya, tetapi di dalam hatinya, dia bersukacita. Dia sempurna, dia tampan, dan dia seorang guru di Akademi Shrek. Dia tidak bisa lebih sempurna lagi. Akademi Shrek, luar biasa. Yan Feng tiba-tiba membelai bulu matanya di Wu Zhangkong. Bertahun-tahun yang lalu, saya sangat ingin menjadi siswa di sana, dan saya bahkan mengikuti ujian. Tapi seperti yang Anda lihat, saya tidak berhasil masuk. Sayangnya saya tidak berhasil, saya mungkin bisa belajar di bawah bimbingan Anda. Petik 2. Tidak, kata Wu Zhangkong. Saat kamu masih sekolah, aku juga murid. Kamu tidak cukup muda untuk menjadi muridku. Petik 2. Astaga, Yan Feng cemberut. Begitukah caramu selalu berbicara dengan seorang gadis? Apa kau tidak tahu bagaimana membuat obrolan ringan? Petik 2. Wu Zhangkong tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya makan dalam diam. Orang ini, Yan Feng mengerutkan bibirnya dan memelototinya, tapi setelah beberapa saat, dia tidak tahan keheningan. Karena kamu adalah seorang guru di Akademi Shrek, kamu harus menjadi Master Armor Pertempuran, kan? Apakah Anda Master Armor Pertempuran 1 kata atau 2 kata? Petik 2. 2 kata, jawab Wu Zhangkong. Mata Yan Feng melebar. Dia baru berusia 33 dan dia adalah Master Armor Perang 2 kata. Dia luar biasa. Tidak heran aku tidak tahu seberapa kuat dia. Oh, jawabnya, mencoba terlihat acuh tak acuh. Aku sendiri baru saja menjadi Master Armor Pertempuran 1 kata. Untuk kata pertamaku, aku memilih Phoenix. Sejujurnya, ini tidak cocok untukku. Jiwa bela diri saya adalah labu api, dan baju besi perang biasanya dinamai sesuai nama Master Jiwa, jiwa bela diri atau jiwa roh.
Tapi aku tidak mungkin menggunakan God, jadi aku menggunakan arti namaku sendiri. Bagaimana dengan Anda, apa yang Anda beri nama baju besi Anda? Petik 2. Sky Ace. Oh, itu sangat keren. Yan Feng berseru. Kenapa kamu memilih itu? Apakah karena Anda memiliki jiwa bela diri atribut es? Petik 2. Wu Zhangkong akhirnya mendongak dari makanannya dan menatap lurus ke matanya. Sky adalah bagian pertama dari jiwa bela diri saya. Ice berasal dari arti nama istri saya. Jangan bicara saat makan. Makan saja. Istrinya. Yan Feng tercengang. Dia punya istri. Tentu saja dia punya istri. Tidak mungkin pria sehebat dia tidak mau. Perasaan kehilangan menimpanya seperti truk, dan nafsu makannya menghilang. Keduanya makan dalam diam. Wu Zhangkong tidak makan banyak, dan dia makan sepelan biasanya, pikirannya mengembara ke waktu lain. Wow, Zhangkong, manisan sayuran kuning itu luar biasa. Telurnya juga sangat enak. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana dia memasaknya dengan sangat baik. Tunggu saja, aku akan belajar cara membuatnya dan memasak untukmu juga, oke. Petik 2. Hei, tinggalkan beberapa tahu untukku juga. Saya dengar tahu bagus untuk kulit. Kulitku mungkin lebih bagus dari kulitmu, tapi aku masih harus berusaha. Petik 2. Potongan daging babi tumis amis ini enak. Apa menurutmu aku harus makan setengah mangkuk nasi lagi? Aku tidak akan gemuk, kan? Petik 2. Kamu bodoh. Lihat dirimu. Ada nasi yang menempel di wajahmu. Aku tidak akan menciummu saat kamu seperti itu. Ah, jangan gosokkan padaku. Petik 2. Pada saat Wu Zhangkong dan Yan Feng selesai makan dan meninggalkan restoran, matahari telah mencapai puncaknya. Yan Feng melontarkan senyuman pada Wu Zhangkong. Terima kasih untuk makan siangnya. Wu Zhangkong menggelengkan kepalanya. Kalau begitu aku pergi. Bisakah kamu memberikan nomormu? Saya akan kembali ke Pagoda Jiwa sekarang dan meminta mereka untuk mencabut permintaan investigasi yang saya buat. Aku akan meneleponmu setelah selesai. Petik 2. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Wu Zhangkong menyerah dan menyerahkan nomor teleponnya. Lain kali aku di kota Shrek, aku akan pergi mencarimu dan kita bisa makan malam, oke? Yan Feng berseri-seri. Wu Zhangkong menatapnya dengan dingin. Saya pergi. Selamat tinggal. Tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan pergi. Saat dia melihat sosoknya yang pergi, Yan Feng menghela nafas suram. Semua pria baik selalu diambil. Betulkah? Kapan saya akan menemukan pria baik saya sendiri? Heaven Spirit City terlalu kecil untukku. Mungkin aku harus pergi ke kota Shrek. Saya adalah Master Armor pertempuran satu kata sekarang, setelah baik. Ya, saya akan meminta Pagoda Jiwa untuk memindahkan saya ke sana. Petik 2. Setelah kekalahan mereka di kota Roh Surga, Tang Wulin dan teman-temannya tidak punya pilihan selain mengubah rencana mereka. Mereka akhirnya mengambil jalan memutar, segera menumpuk ke dalam mobil jiwa mereka dan langsung menuju ke kota berikutnya. Meskipun mereka berpikir panjang dan keras tentang hal itu, mereka tidak dapat membuat rencana yang lebih efisien daripada menyerang seseorang di Pagoda Jiwa untuk menarik penegak hukum. Mereka tidak punya pilihan lain selain mengikuti rencana lama. Untungnya bagi mereka, semuanya berjalan cukup baik. Mereka membersihkan beberapa kota berikutnya tanpa masalah. Tidak ada yang mempertanyakan identitas mereka yang seharusnya sebagai pengawas, dan beberapa hari kemudian, ujian mereka sudah setengah jalan. Kita sekarang berada di hari keempat, kata Tang Wulin sambil mempelajari peta mereka. Mereka sekali lagi berada di mobil jiwa mereka, menuju kota berikutnya dalam rute mereka. Kami perlu sedikit mempercepat. Kami akan melakukan 2 kota hari ini dan 2 lagi besok. Lalu, keesokan harinya, kita akan sampai di kota cerah. Itu memiliki banyak orang kuat, jadi kita seharusnya tidak perlu menyerang pagoda roh di sana. Bagaimanapun, itu adalah ibu kota federasi. Meskipun kami harus lebih berhati-hati setelah kami tiba. Petik 2. Awalnya mereka cemas saat melakukan perjalanan dari kota ke kota, tetapi saraf mereka telah tenang di sepanjang jalan. Tantangan yang mereka hadapi selama perjalanan mereka sangat besar, dan saat mereka mengatasinya satu persatu, mereka menjadi lebih percaya diri. Tantangan terbesar yang mereka hadapi adalah Yan Feng, dan dari situ, mereka memahami jenis kekuatan yang dimiliki oleh Master Armor pertempuran. Sebagai siswa Akademi Shrek, mudah bagi mereka untuk menjatuhkan Raja Jiwa atau bahkan Kaisar Jiwa ketika mereka bersatu. Namun, ketika sampai pada baju besi pertempuran, mereka bahkan tidak bisa menembus pertahanannya. Wulin, aku tahu tempat di Bright City di mana kita bisa menemukan beberapa lawan, kata Ye Xinglan tiba-tiba. Hah, di mana?
Minat Tang Wulin terusik. 10.000 tahun yang lalu, kami bersaing dengan akademi di Bright City, dan bahkan hari ini, persaingan kami terus berlanjut. Murid-murid mereka adalah yang terbaik. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan Shrek, tentu saja, tapi mereka masih bisa dihitung sebagai salah satu akademi terbaik di benua. Kita harus pergi mengunjungi mereka. Petik 2. Mata Gu Yue berbinar dengan pengertian. Anda mengacu pada Imperial Sun Moon Soul Engineering Academy, yang sudah terkenal sebagai salah satu akademi hebat selama 10.000 tahun. Petik 2. Tepat. Mata Ye Xinglan berbinar karena kegembiraan. Saya mendengar kedua akademi masih menyimpan dendam satu sama lain. Bayangkan betapa hebatnya jika kita mengalahkan mereka. Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Itu masuk akal. Saya pikir itu ide yang bagus. Ayo lakukan. Baik, itu sudah diselesaikan. Ye Xinglan mengepalkan tinjunya. Bicara tentang itu nanti, kata Xie, suaranya sedikit gemetar. Pertama kita perlu mengatasi masalah yang ada di depan kita. Semua orang melihat keluar jendela untuk melihat apa yang ada di depan mereka. Apa yang mereka lihat membuat mereka tercengang. 20 misya berjejer di jalan raya di kejauhan. 5 berwarna ungu dan sisanya kuning. Mereka baru saja tiba dan membentuk pos pemeriksaan. Mereka mengenakan lambang pagoda jiwa di pelindung dada mereka. Tang Wulin dan kelompoknya telah membersihkan 5 kota, dan pagoda jiwa akhirnya datang untuk menilai mereka. Wulin, apa yang kita lakukan? Xie bertanya sambil memperlambat mobil mereka hingga merangkak. Tang Wulin menyipitkan matanya. Mereka yang akrab dengannya tahu bahwa setiap kali dia membuat wajah ini, sesuatu yang buruk akan terjadi. Hentikan mobilnya, dia berteriak. Tanpa menunggu mobil berhenti, Tang Wulin meninju pintu mobil dan menerbangkannya. Kemudian dia meraih atap dan merobeknya. Mereka berenam tahu bahwa mereka tidak mampu untuk ditangkap. Meskipun mereka hanya akan didenda dan dipaksa untuk meminta maaf jika tertangkap, ada kemungkinan mereka bisa dikirim kembali ke Akademi Shrek. Tidak hanya akan memalukan, mereka juga akan gagal dalam ujian. Tidak pernah dalam sejarah Akademi Shrek ada ketua kelas yang dikeluarkan. Tang Wulin menolak menjadi yang pertama. Dia juga tidak ingin menyeret teman-temannya bersamanya. Xie menginjak pedal rem, menyebabkan mobil berbelok ke samping. Semuanya memiliki tubuh yang kokoh. Bahkan Sulizi, dengan seni rahasia sekte Tang yang dipelajarinya, sama kuatnya dengan yang lain. Mereka semua tidak terpengaruh ketika mobil itu menabrak pembatas jalan raya dan kelembaman membuat mereka terbang keluar dari atap ke segala arah. Gu Yue meraih Su Xiaoyan saat mereka mendarat. Dia segera berteriak, badai salju. Atas perintah Gu Yue, cincin jiwa ketiga Su Xiaoyan menyala saat dia menggunakan badai salju. Dia sudah memanggil jiwa bela dirinya sebelum mereka dilempar keluar dari mobil. Dikombinasikan dengan elemental tide Gu Yue, badai salju dengan cepat tumbuh sampai menelan jalan raya dan hutan sekitarnya di kedua sisinya. Ke dalam hutan, segera, Tang Wulin memerintahkan teman-temannya. Namun dirinya sendiri, berdiri diam saat dia menghadapi misya yang mendekat. Para misya menyiapkan meriam mereka saat terbang. Mereka terbang dengan kecepatan luar biasa, dan jelas bahwa satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri bagi kelompok Tang Wulin adalah melalui hutan. Satu-satunya penangguhan hukuman yang ditemukan Tang Wulin ketika dia menatap misya yang mendekat adalah bahwa mereka dikirim oleh pagoda roh dan bukan pemerintah. Para misya ini tidak akan berani membunuhnya. Setidaknya tidak di yurisdiksi federasi. Oleh karena itu, Tang Wulin menyimpulkan bahwa misya ada di sini untuk menangkap. Dengan pemikiran ini, dia yakin bahwa teman-temannya memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Seperti yang diharapkan Tang Wulin, para misya menyingkirkan meriam mereka saat mereka mendekat. Mereka semua dengan tangan kosong sekarang, dengan 5 misya ungu memimpin serangan. Tang Wulin melompat ke arah mereka, cincin jiwa emas cemerlang muncul di bawahnya saat dia menggunakan tubuh naga emas. Kekuatan melonjak melalui tubuhnya dan sisik emas berdesir di lengan kanan dan tubuhnya. Tangan kanannya berubah menjadi cakar, lalu benang cahaya bintang berputar mengelilinginya dan terwujud menjadi tantangan. Dia segera melepaskan semua kekuatannya. Raungan drakonik terpancar dari tubuhnya saat dia menarik napas dalam-dalam dan menggerakkan kedua tangannya membentuk lingkaran. Esensi darahnya mengalir terbalik. Lengan kanannya mencengkeram tangan kirinya, dia menyapu udara dengan cakar, melepaskan serangan yang menggunakan Golden Dragon Socks the Heavens dan Golden Dragon Dreadclaw. Tang Wulin mendorong semua kekuatan jiwa di tubuhnya untuk menyatu ke dalam cakarnya. Naga emas mengguncang langit semakin memperkuat Dreadclaw-nya. Dia tidak berani mencoba ini sebelum ujian,
tetapi karena esensi darahnya telah tumbuh lebih kuat dan dia hampir menghancurkan segel keempat, dia sekarang merasa bahwa tubuhnya dapat menangani kekuatan serangan ini. 5 tanda cakar bersinar merobek udara, meninggalkan ekor kemegahan emas tua. Bilahnya sendiri mengilap keemasan cemerlang, pola sisik samar terukir di punggungnya. Panjang 1 meter pada awalnya, mereka tumbuh hingga 10 kali panjangnya saat mereka menyerbu ke arah Misha. Meskipun tidak berwujud, kekuatan mereka yang luar biasa mungkin menghentikan 5 Misha ungu di tengah penerbangan, tampilan kekuatan yang mempesona. Pilot Misha dikejutkan oleh bilah cakar. Secara umum, kekuatan serangan Master Jiwa berkorelasi langsung dengan jarak yang ditempuh. Meskipun menyimpulkan bahwa cincin emas Tang Wulin adalah cincin jiwa, mereka tidak dapat memahami fakta bahwa itu adalah emas. Oleh karena itu, saat bilah cakar semakin panjang dalam pendekatan mereka, naluri pilot Misha berteriak agar mereka mengambil posisi bertahan. Mereka memanggil perisai energi mereka dengan kekuatan penuh. Tapi itu tidak berhasil. Pisau cakar merobek dengan rapi seperti pisau mentega, gelombang kejut beriak di udara. Krisis memuatkan kemudian dan Misha ungu terbang mundur, dikirim terbang oleh kekuatan berat. Retakan mengotori perisai energi mereka, diambang kehancuran. Setiap penonton tidak bisa mempercayai mata mereka. Seorang anak laki-laki telah menghadapi 20 Misha sendirian, tetapi dengan satu sapuan cakar, dia menjatuhkan 5 Misha ungu ke udara, menepuknya seperti lalat. Kekuatan yang mendominasi seperti itu. Saat Misha kuning yang tertinggal menyaksikan pemandangan seperti itu, mereka segera melambat dan waspada terhadap Tang Wulin. Siapapun yang bisa melakukan itu bisa menghancurkan Misha kuning seperti kertas. Tang Wulin jatuh ke tanah, lalu segera terjun ke tengah badai salju yang tebal, menghilang dari pandangan Misha. Sesaat kemudian, Gu Yue menariknya ke arahnya. Dengan bantuan Gu Yue, Su Xiaoyan melepaskan badai salju yang kuat. Dengan memfokuskan kekuatannya untuk memberdayakannya, badai salju langsung menyelimuti area dalam radius beberapa ratus meter, salju menutupi penglihatan para Misha. Tang Wulin telah menyerang tidak hanya untuk mengulur waktu, tetapi juga untuk mengintimidasi lawan-lawannya yang lain. Dia ingin menanamkan ketakutan di hati mereka, untuk menyalakan bara kewaspadaan tentang terlibat dalam pertempuran sendirian. Dengan begitu, mereka tidak akan berpencar untuk mencari daerah tersebut dan mengandalkan radar mereka. Salah satu dari banyak pelajaran penting yang diberikan Akademi Shrek kepada mereka adalah bagaimana menghindari deteksi radar, dan menggunakan badai salju adalah salah satu metode tersebut. Radar tidak bisa membedakan antara kebisingan dan sinyal dalam badai salju yang bergejolak. Tang Wulin berlari ke depan bersama Gu Yue. Beberapa langkah kemudian, jantungnya hampir melompat keluar dari dada. Satu saat kakinya berada di tanah yang kokoh, lalu saat berikutnya, tidak ada apa-apa. Dia mendapati dirinya tertahan dalam kegelapan yang mencakup semuanya, sebuah lubang tanpa jalan keluar. Sedetik kemudian, bola cahaya berkedip-kedip, menyebarkan kegelapan. Mereka berdiri di ruang bawah tanah kecil. Teman-teman mereka yang lain juga hadir, menunggu kedatangan mereka. Bola cahaya melayang dengan lembut di atas telapak tangan Gu Yue. Dia melepaskan tangannya, fokus pada tugas berikutnya dalam diam. Menggunakan elemental tide dan elemental kontrol, dia memindahkannya lebih dalam ke bawah tanah dan menciptakan langit-langit yang lebih tebal di atasnya. Semua orang menatapnya dengan heran, bahkan Ye Xinglan yang sombong. Kontrolnya atas elemen bumi sangat mengagumkan. Dengan membawa mereka lebih dalam ke bawah tanah, dia menggunakan elemen tanah untuk menyembunyikan mereka dari radar. Sebelumnya terjebak dalam situasi tanpa harapan, mereka dibebaskan oleh pemikiran cepat dan kekuatan luar biasa Gu Yue. Pilot Misha itu tidak akan pernah berpikir untuk mencari mereka jauh di bawah tanah, dan sensor mereka juga tidak akan menangkap mereka. Jika Misha segera melepaskan tembakan, Tang Wulin dan kelompoknya pasti sudah tidak berdaya atau mati sekarang. Untungnya bagi mereka, mereka tidak melakukan kejahatan besar dan hanya menyebabkan beberapa gangguan. Karena itu, Misha tidak menggunakan kekuatan mematikan, meninggalkan mereka sebagai jalan keluar. Sekitar 10 menit kemudian, keringat mulai menempel di kulit Gu Yue, dan dia akhirnya berhenti mengangkut mereka lebih dalam di bawah tanah. Kendalikan pernapasanmu. Udara di sini semakin tipis, kata Tang Wulin. Meskipun mereka aman dari pengejaran, mereka mungkin mati lemas. Tidak apa-apa, kata Gu Yue. Dia memanggil bola air dengan lambaian tangan kirinya. Dia dengan lembut menggosoknya dengan tangan lainnya. Bola mulai menyusut dan udara semakin tebal. Guru mengajari saya cara memisahkan oksigen dari air. Kita akan baik-baik saja untuk beberapa saat lagi. Petik 2.
Kakak Guyue, kamu bisa melakukan apa saja. Su Xiaoyan berseru kagum. Guyue tersenyum tipis. Tidak, aku tidak bisa. Bagaimanapun, mereka seharusnya tidak dapat menemukan kita. Setelah mereka menyerah, kita bisa kembali ke permukaan. Tapi apa yang kita lakukan? Pagoda jiwa sedang mencari kita, jadi saya menduga pesanan telah diteruskan ke kota-kota lain. Cabang manapun yang kami kunjungi akan waspada. Kami tidak dapat melanjutkan rencana yang sama. Kami membutuhkan yang baru. Petik 2. Tang Wulin menyipitkan matanya saat dia merenung. Kami masih memiliki beberapa kota untuk dikunjungi, dan semuanya sangat padat. Kota-kota besar harus memiliki akademi master jiwa yang bagus dengan banyak orang yang lebih kuat dari kita. Mungkin kita bisa. Matanya berkaca-kaca saat kata-katanya menghilang, pikirannya semakin tenggelam dalam pikirannya. Menantang Akademi Teknik Jiwa Matahari Bulan Kekaisaran tampak lebih menarik dari sebelumnya. Karena mereka tidak bisa menyerang pagoda roh lagi, mereka tidak punya pilihan lain. 1 jam kemudian, ia kembali ke permukaan. Benar saja, Meisha itu tidak terlihat di manapun. Sayangnya, mobil mereka mengalami kerusakan. Tang Wulin membuka peta dan memeriksanya. Mereka berada 200 km dari kota berikutnya. Tak perlu dikatakan, tidak ada pilihan selain melaksanakan dengan berjalan kaki. Dengan dukungan elemen angin Guyue dan roti sup agility Sulizi, mereka dapat maju dengan cepat. Tang Wulin memberikan beberapa dukungan kepada Sulizi, lebih rentan terhadap kelelahan seperti dirinya. Demikian pula, Ye Xinglan menawarkan bahu kepada Su Xiaoyan. Tetapi ketika tiba saatnya, Tang Wulin dan rekan-rekannya bergerak maju ke kota berikutnya.